Oke, sesuai dengan janji saya menghadirkan narasumber hari ini, yaitu dulu pernah bareng sama saya, tapi sudah lama gak pernah ketemu juga. Saya jadi udah lupa nih historinya seperti apa. Sekarang sudah jadi seorang sales supervisor di Honda Ahmad Yani. Buat teman-teman atau yang mau butuh Honda, kalian bisa hubungi beliau. Silahkan bisa nego langsung ya. Nama lengkapnya lah ya, Ramai Reski gitu. Kalau biasa dipanggil apa ya? Kiki. Oh, Kiki. Oke. Nah ini udah lama nih, udah lama banget ya kita pernah ngobrol-ngobrol gitu. Dulu sebelum masuk ke mobil, inget gak? Dulu pernah kerja di mana? Dulu tahun 2009 itu lulus kuliah. Saya masuk kerja pertama itu di kontraktor. Ya. Jadi staf yang nggak jelas. Oh. Terus setelah kejadian itu selang berapa lama mulai masuk ke dunia sales? Setelah orang tua saya meninggal bulan November, saya itu mulai melamar pekerjaan lagi ke berbagai macam perusahaan. Saya udah nggak mikir pengen jadi apa, sebagai apa, pokoknya tiap ada lowongan saya buat lamaran, saya kirim by email segala macam. Dan pada saat bulan Desember, mungkin pertengahan Desember 2009 itu saya mulai dapat panggilan untuk wawancara, ya interview dan psikotes itu dari Tunas Toyota. Kebetulan waktu itu saya psikotes itu di Cimindi, Tunas Toyota Cimindi pertama awalnya pulang. Dan saya merasakan nyari kerja itu susah. Jadi saya sendiri untuk masuk ke Tunas ternyata 5 kali ada wawancaranya, 3 kali, 2 kali psikotes waktu itu. Dan akhirnya kalau tidak salah di awal Januari kalau nggak salah tanggal 4 Januari 2010 itu akhirnya saya diterima di Tunas Toyota, kebetulan ditempatkan di Gatot Subroto, kebetulan di bawah supervisor Pak Dani. Nah ini Pak Dani ini adalah supervisor saya yang mengajarkan saya benar-benar dari nol. Saya lupa ya, saya waktu itu ada berapa ya? Seangkatan yang waktu itu seangkatan saya itu ada pertama ada Fendi, ada Anwar Buana, kemudian ada Idrus, kemudian Yusuf, sama saya. Ada 5 orang. Kebetulan 4 orang ini masuk dari awal tahun. Barengan. Kalau nggak salah tanggal 2 saya, tanggal 4-nya saya baru masuk. Mungkin ya itu tadi. Secara nilai psikotes, mungkin ujian saya paling buntut, paling jelek, sehingga mungkin dipanggilnya terakhir. Ya, anak apa ya? Anak bawang lah mungkin ya. Saya makanya kenapa saya ngobrol lagi, saya lupa inget gitu waktu historinya bareng, tahu-tahu seiring waktu berjalan sudah aja ya. Nah waktu itu juga masih masa-masanya saya baru mungkin 2 tahun baru naik lah ya, masih ya saya juga belum full bener gitu waktu itu, masih mencari sama lah, masih proses belajar gitu. Nah dalam kondisi itu saya ingat seiring waktu teman-temannya mulai habis saya ingin mulai keluar dan pada akhirnya inilah satu-satunya orang yang memang the last apa ya istilahnya, last man standing ya, terakhir. Orang yang terakhir ada di generasi yang 5 orang itu, ini yang terakhir gitu ya. Nah, seiring berjalan waktu saya juga ya inget nggak jualan pertama yang karena belum basicnya belum pernah di mobil, inget nggak waktu itu jual mobil? Jadi pertama itu saya masuk bulan Januari, dan di bulan Januari kebetulan pas waktu itu seingat saya masih training, mungkin masih minggu-minggu pertama kayaknya baru 2-3 hari, karena saya sudah tahu saya keterima kerja di Tunas Toyota, mulailah saya
info ke saudara-saudara terdekat lah. Jadi lakukan hal-hal yang paling pertama saya lakukan adalah keluarga besar saya yang di Bandung terutama. Jadi saya info tiap pulang beres dari training, saya pulang mampir ke rumah tante saya satu persatu saya datengin, nawarin bahwa saya kerja di Toyota nih ya, produknya macam-macam. Pulang dari training saya langsung ke rumah tante saya, ngobrol lagi panjang lebar, sehingga saya ngomong tanda jadinya ada 5 juta rupiah untuk booking fee-nya ya, untuk pemesanan kendaraan. Nggak ada alasan untuk menganggap saya tidak layak menjadi seorang sales. Iya. Itu adalah customer pertama saya. Iya. Saya juga makanya, saya dulu lupa banget nih kayaknya kesininya kenapa nggak diajak ngobrol gitu. Nah setelah seiring waktu dari situ masih inget gak kira-kira ikut hal apa training atau hal ada yang mulai semangat nggak jualan? Wow ini jualan mobil tuh asik sebetulnya, mulai muncul nggak nih? Oh duitnya seperti ini gitu. Minggu pertama saya masuk saya SPK yang tadi, setelah mobilnya proses kredit, itu kebetulan kredit ya, proses kredit, tapi karena secara kapasitas bagus, kebetulan tante saya sendiri dokter ya, prosesnya cepat sehingga minggu depannya udah bisa langsung mobil delivery. Dan uang pertama ternyata saya terima dari leasing itu kebetulan menggunakan BCA Finance ya waktu itu, kreditnya kalau nggak salah 3 atau 4 tahun lupa ya saya, refund yang saya terima itu adalah 7 juta apa 6 juta ya, antara 6 atau 7 juta. Dari situ saya kaget ya. Awal mulanya saya masuk, saya di target itu 3. Minggu pertama pada dasarnya saya sampai sempat berpikir, waktu itu kondisinya udah SPK yang punya tante saya, tapi saya sampai berpikir ini perusahaan ini kayaknya nggak punya otak. Kenapa ya? bisa dipikirin? Karena saya pikir ini mobil harga ratusan juta, target sebulan harus 3. Sebelah mana masuk akalnya bisa jualan mobil harga ratusan juta dengan target 3 unit per bulan. Tapi ternyata setelah dijalani ya nggak ada yang nggak mungkin ya. Kejadian memang dengan SPK yang tante saya itu. Bulan kedua saya bulan Februari, saya lupa tanggalnya, minggunya ya, seperti biasa ya, kegiatan sebagai seorang sales itu pagi-pagi itu briefing, beres dari briefing diabur, silakan dengan aktivitas kalian, kan kalian sudah di training, mau prospectingnya, mau nganvas boleh, mau visit customer boleh, apapun bebas. Ya intinya udah dari training itu sebetulnya udah dibekalin. Sudah gitu, dibekalin. Cuma tinggal kita mengaktualkan aktivitasnya ya. Jadi actionnya apalah dari training tersebut. Dan saya ingat suatu hari pagi-pagi di briefing pagi, kebetulan Pak Dani ini kan kebetulan orangnya strength ya, orangnya keras ya, manggil saya. Bukan saya aja, sebenarnya semua sales satu persatu dipanggilin. Ya, evaluasi tiap hari. Kamu kemarin kemana aja, apa aja yang kamu lakukan, visit customer kamu yang mana aja, yang menurut kamu prospek yang mana, gitu loh ya. Sampai pas hari itu saya dipanggil sama Pak Dani beserta saya bawa laporan saya di kertas ya, di buku ya, sebenarnya di buku ya. Disuruh Pak Dani, coba kamu telepon customer kamu ini. Padahal saya tahu data yang saya masukin di report saya itu adalah data palsu. Ngarang ya. Jadi saya sebut namanya si A, ternyata nomor teleponnya si B. Atau nomor teleponnya ngelantur. Ya. Itulah ini guys, salah satu aktivitas hal yang ya mungkin pengalaman buruk tapi bisa jadikan apa ya? Bisa dijadikan apa ya? Gambaran lah ya, jadi pelajaran lah buat kedepannya. Gitu. Ya terus gimana? Ya jadi pada saat saya dipanggil disuruh telepon, saya ingat itu ternyata nomor telepon istri saya. Ya, saya udah deg-degan benar ya. Jangan sampai diangkat. Nah, pas kebetulan saya disuruh telepon, HP saya bunyi. Karena HP saya bunyi, dengan deg-degan, dengan gemetar saya ngomong, Pak, maaf, ada telepon, saya izin keluar dulu. Saya langsung keluar ruangan,
itu telepon saya tahu nanyain mobil sebenarnya. Mungkin dari hasil broadcast atau apa saya entah lupa ya. SMS dulu mah ya. Ya mungkin SMS lah ya. Awal-awal tuh zaman BBM, sorry bukan WA ya, BBM ya. Kemudian akhirnya langsung telepon, Pak maaf Pak, ini saya lagi briefing, nanti saya telepon balik. Langsung saya tutup itu telepon, langsung saya telepon istri saya ngomong sama istri saya, tolong angkat telepon, aku lagi dicek nomor telepon customer sama Pak Dani. Jadi seolah-olah kau pura-pura jadi customer. Kalau ditanya aku kemarin datang ke rumah kau untuk visit, ya jawabannya begini. Ya, kalau misalnya ternyata disuruh diajak ngobrol panjang lebar, tutup aja teleponnya, ngomong aja aku lagi sibuk. Gitu. Saya kebetulan orang Palembang, jadi ngomongnya mungkin nadanya logatnya ya. Palembang ya. Logat Palembang. Akhirnya langsung saya tutup telepon istri saya langsung lagi masuk ke ruangan. Pas disuruh sama pada ditelepon, saya telepon, ternyata istri saya nggak mengangkat. Ya, mungkin istri saya juga kaget, takut, salah jawab, sehingga tidak diangkat. Tapi nggak beres ternyata di sana. Ya, orang list nomor 2 ditelepon sama Pak Dadi di depan saya. Ternyata ditelepon di depan saya, ternyata diangkat pas kebetulan nomor 2 itu orangnya bener, namanya bener. Ya, ditanya sama Pak Dadi, bener ada sales saya. Kebetulan saya di Toyota dipanggilnya Rama ya, nama saya Rama Reski. Ya, di Toyota saya dipanggil Rama. Ditelepon sama Pak Dadi, betul ada nama ada sales saya kemarin sudah mampir ya Pak ya, kunjungan ya ke rumah Bapak. Oh enggak, Rama belum pernah ke sini. Akhirnya ditutuplah telepon itu. Pak Dani ngamuk sama saya. Laporan harian saya itu dibanting ke lantai, dibanting ke lantai. Lo yang bener lo kalau memang mau kerja. Sampai marah-marah sama saya. Karena saya waktu itu mungkin masih bulan pertama, saya ngerasa, Mak, ini gawe kok kayak zaman masih kuliah di marah-marahin diamuk-amuk kayak gini. Ya, jiwa muda saya nggak terima tuh ya. Berontak ya, sehingga saya ambil itu laporan, saya banting balik ke meja dia, ke meja badannya ya. Kurang ajar bener memang saat itu ya, tapi namanya anak muda ngerasa ya gua gak terima nih kayak gitu ya. Akhirnya saya langsung keluar ruangan, saya langsung ke kantin ya, ke kantin saya langsung telepon istri saya, bukan istri saya, sorry, waktu itu belum nikah, pacar saya kebetulan belum jadi istri saya, masih pacar saya telepon, kayaknya saya mau resign. Sampai saya juga telepon orang tua saya, maaf nih, Kiki kayaknya mau resign. Kenapa? Kata orang tua saya, ribut sama Pak Dani. Loh kenapa ribut nak? Emang siapa yang salah? Yang salah Kiki, tapi Kiki nggak terima dibanting kayak gitu. Ya nggak bisa gitu nak, kalau memang kau salah, nyari pekerjaan ini susah. Jadi minta maaflah sama Pak Dani, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan kerja. Orang tua saya cuma ngingetin saya begitu. Saya diem sambil ngopi, akhirnya saya mikir, sudahlah kalau kayak gitu memang saya sadar saya salah gitu. Akhirnya saya datang ke ruangan Pak Dani. Pak Dani ya mungkin ngelihat saya datang, mukanya udah nggak enak ya, udah cemberut nggak jelas gitu loh. Ya wajar aja sih, memang salesnya itu yang kurang ajar. Saya datang, ngadep ke ruangan Pak Dani, datang ke kursinya, kemudian saya ngomong, Pak maaf, saya salah, saya akan perbaiki ke depan. Jawaban Pak Dani, ya udah nggak masalah, ya gua mah nggak ambil pusing lah, ya kalau memang kamu masih mau kerja ya benerin aja lah cara kerja kamu. Omongan Pak Dani cuma itu. Tapi ternyata setelah kejadian itu 2 bulan saya didiemin. Saya tidak pernah ditanya sama sekali. Ya, telat nggak ditanya. Balik kantor sore atau tidak balik kantor nggak pernah ditanya. Kayaknya sih udah kesel bener sama saya. Lo kalau nggak jualan ya lo siap out aja. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Nih, gue mau klarifikasi ya. Sambil ngerokok santai aja. Jadi gini, kalau saya kadang punya prinsip ya. Kalau dulu gitu ya, kalau dulu masih masa-masanya sama lah, waktu naik itu kan masih agak bukan demam panggung lah ya, masa-masanya ngerasa lah ya. Cuman saya dulu udah kenapa? Kalau diinget-inget ya, setiap orang kalau sales yang cuman jualannya kan beda, dulu target kan 3 gitu kan ya. Kalau orang yang cuman jualan 1 dan 2 udah santai gitu ya. Lu kan kadang-kadang saya juga kadang-kadang baca lah situasi seperti itu.
Karena inget gak, kalau orang sebetulnya, lu ngerasa nggak dulu sering diingetin, lu jualan nih, kejarin targetnya, aktivitasnya misalkan. Tapi kadang-kadang ya karena mainnya cuma 1-2 tanpa ada beban kayak gitu. Karena dulu inget gak, saya kalau waktu masa-masanya tahun itu, karena waktunya momen naik jadi supervisor dan masih order masih banyak, betul Iya, ya? iya. Gua kalau prinsipnya kalau lu cuma jualan 1 dan 2, lu ngapain ada di tim gua gitu? Karena apa? Ingat gak? Lu nggak ada pun istilahnya, gua bisa tutupin kan dulu ini jualan berapa tuh? Iya, iya. Mana 10, Ya, 12 lah. Itu kan jualan Order jualan sendiri, ya. order pribadi gitu Ya, ya. ya, ya. Maksud saya kalaupun sebisa mungkin target gue tuh capai dulu gitu ya. Saya juga nggak minta banyak, apa yang dibuat komitmen sebagai sesuai dengan kategori lu kejarin gitu. Kalau cuman main 1-2, ya lu ngapain ada di tim saya gitu. Itu kalau nutupin cuma 1-2 aja, gue juga udah bisa jadi lebih gitu. Makanya inget gue karena omongan itu ya udah terserah lu deh gitu. Kalau masih bisa sesuai target ya lu jalan. Kalau enggak ya sudah, kan lu udah nggak bisa ngikutin Gaya. sesuai arahan lu, targetnya pribadi lu sendiri. Cuman inget gak terakhirnya saya apa ya lanjutannya cerita itu tuh? Ya, jadi saya didiemin 2 bulan. Inget itu Ya, didiemin 2 bulan nggak pernah ditanya sampai akhirnya saya berpikir, saya ngobrol sama orang tua. Mi, Kiki ini kalau mau belajar iklan ngeberaniin boleh nggak? Memang berapa nak biaya iklan itu? Waktu itu saya ingat iklan pertama saya itu di Tribun Jawa Barat ya, koran ya. Zaman koran lah ya. Zaman koran ya. Saya ngomong 1,8 juta nih 1 bulan. Oh ya dulu paket bulanan. Paket ada paket bulanan. Saya ngambil tayang tiap hari ya. Iklan gambar bukan iklan baris. Iya, Ya. betul. Kemudian orang tua saya nanya, "Loh, Ki, gaji kau memang berapa?" Gaji Kiki 1,2. Waktu itu 2010 gaji saya 1,2. Apa namanya? Sales training. Orang tua saya cuma ngomong, "Loh nak, terus selisihnya gimana kau cara bayarnya?" Jawaban saya cuma satu. Kiki cuma minta izin sama mami nggak perlu pusingin masalah bayarnya, itu Kiki yang handle semuanya. Yang jelas satu, kalau Kiki nggak pernah memberanikan diri dan untuk mencoba, Kiki nggak akan pernah berkembang. Sehingga akhirnya ya sudah, kalau memang kau sudah pikirkan matang-matang, silahkan. Menurut kau baik, jalanin aja. Orang tua saya cuma ngomong gitu. Sehingga akhirnya bulan pertama saya iklan, di bulan ketiga saya didiemin tuh, di bulan ketiga saya didiemin sama Pak Dani. Iklan saya ternyata nyaut, ada akhirnya 4 SPK, lupa saya antara 4 atau 5 SPK ya waktu itu, mungkin kalau nggak salah bulan Maret kali ya. Bulan Maret 4 atau 5 SPK saya masih didiemin, tapi sudah kelihatan Pak Daninya ini udah mulai kepo sama saya. Ini anak kok kayaknya rubah, biasanya jualannya duri sekarang kok bisa ke 4 ke 5 gitu. Dan ternyata bulan selanjutnya, bulan kedua dari saya iklan, ternyata saya bisa jualan DO-nya sebulan 8. Ya. 8, 7, 8. Ya, mulai konstan ya. Ya, mulai bisa lah. angkanya bisa di atas 5 lah, intinya kurang lebih. Dari situ Pak Dani baru akhirnya ngajak ngobrol saya. Ya. Ngomongnya Pak Dani awalnya, "Mak, di mana tuh lu dapat dari mana bisa DO segitu?" Saya ngomong, "Ya saya dapat dari iklan Pak, belajar dari iklan." Ya saya ngomong, saya nggak tahu apa-apa, ngelihat iklan orang, saya coba oprek. Kebetulan saya memang senang dengan hitungan kredit, sehingga saya buat paket sendiri, versi saya sendiri, dan alhamdulillah, ya yang awalnya gagal, akhirnya lama-lama jadi terbiasa. Akhirnya rutin ya. Dulu saya ingat dari iklan itu karena memang dia udah jagonya iklan, akhirnya setiap bulannya tidak lepas jualannya antara 5 ke atas lah terus ya. Akhirnya ya mengobati dari ini udah bener nih, sekarang dia di tracknya gitu. Saya inget gitu, mulai mendekatan. Saya juga jadikan dia inspirasi buat teman-teman yang lain, kadang-kadang suruh cerita juga, lu coba iklan deh, ikutin gitu, kadang-kadang supaya sharing juga gitu. Seiring berjalan waktu juga saya juga lambat laun bareng-bareng akhirnya jadi sering
sering bareng ya, akhirnya sering diskusi juga. Sering. Akhirnya ya dengan berjalannya waktu akhirnya deket lah. Kebetulan alhamdulillah saya juga sedikit demi sedikit dipercaya sama Pak Dani untuk bantu pegang perusahaan, contoh Universal atau rental atau misalnya betul fleet. Jadi ya alhamdulillah ya mungkin dianggapnya sedikit kepake lah, sedikit. Saya ingat karena waktu itu kan kalau dulu fleet saya ini kan pasti ada, tidak mungkin saya pegang dan saya handle langsung pekerjaan saya kan banyak gitu kan. Nah akhirnya kadang-kadang saya harus memilih orang mana sih yang punya kapasitas untuk jadi seorang PIC. Nah ini cikal bakal saya harus memberikan istilahnya itu cikal bakal kaderisasi gitu ya. Kaderisasi dalam artian bisa nge-handle pekerjaan supervisor ya, bukan nyuruh-nyuruh sebetulnya secara tidak langsung sebetulnya kita udah mau turunin ilmu gitu kan. Nah akhirnya mulai fleet saya dipercayakan, diolah, diproses, dan akhirnya memang ada pengakuan memang dari pihak fleet saya itu sendiri juga ini orang dia yang bisa ngeberesin tuntas, tidak ada tanpa miss lah. Akhirnya benar tuh kerjaannya beres tuh gitu. Ya bagus tuh ngerjakannya gitu. Ini yang saya alamin reportnya, karena saya juga pasti kalau ada komplain dia pasti bilang ke kita ini kumaha sih nggak beres ya gitu kan, atau lambat pengiriman, secara dokumentasi kadang-kadang tidak lengkap gitu. Tapi ya karena dari diri saya sendiri, kalau saya diberikan kepercayaan sama atasan, saya selalu berpikir saya harus beresin dari A sampai Z ya, jangan sampai ada masalah, karena tiap ada masalah pasti akan baliknya ke atasan saya. Ya walaupun jujur aja mungkin bulan kedua waktu pertama saya dikasih order itu saya disuruh pegang fleet, pegang perusahaan, jujur aja saya ngegerutu dalam otak saya, cuma kok lama-lama gue ini jadi kayak kacung, segala pekerjaan harus gua, apa-apa harus gua. Itu pikiran negatif kita. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, apalagi dengan saya sekarang ada di posisi sebagai seorang supervisor, ternyata kalau saya pikir-pikir kembali kondisi-kondisi yang zaman dulu yang saya ngerasa dikacungin, ternyata banyak pelajaran berharga dari sana. Apa? Kita jadi belajar cara untuk mengetahui, oh kalau nge-handle perusahaan begini loh. Kita jadi ambil hikmahnya dari semua itu, walaupun awalnya jujur aja menggerutu. Ya. Memang kadang-kadang ada beberapa orang yang tanpa sadar kadang-kadang berpikirnya ya begitu. Gue cuma disuruh itu suruh ini. Padahal kita secara tidak langsung mentransfer ilmu, transfer posisi sebagai supervisor yang cikal bakal suatu saat pasti akan melakukan seperti itu secara administrasi, secara prosesnya juga gitu kan. Lambat laun juga seiring berjalan waktu juga dikasih karena punya ada potensi kan, saya juga mulai karena banyak tim, kalau nggak salah dulu hampir 15 orang ya, 15 orang, akhirnya kan tidak semua terhandle pada akhirnya ya, karena ada dia punya kapasitas, akhirnya saya transfer, kalau nggak 3 orang ya, masih inget nggak sales lu pokoknya pegang gue jadiin si Rama ini jadi PIC, jadi istilahnya senior lu, pokoknya saya nyuruh pokoknya 3 orang ini jadiin. Kalau lu jadi, berarti lu punya kapasitas kemampuan jadi seorang leader. Jadiin, saya bilang gitu. Dan saya juga instruksiin ke sales-sales itu sendiri, lu harus ikutin apa yang dia perintahkan, apa yang dia minta, apa yang harus lakukan. Gitu aja. Lu banyak diskusi deh gitu. Jadi keingetan nih, sebentar saya potong ya. Saya akhirnya kan diberikan 3 orang waktu itu, kalau nggak salah namanya Widi, Burhan, sama satu lagi saya lupa namanya siapa ya. Ada 3 orang ya waktu itu dikasih untuk nge-training, untuk ngajarin sales, nemenin nganfas segala macam. Ternyata diberikan kepercayaan itu bukannya malah benar. Alhamdulillah malah diajarin yang nggak benar ya. Jadi ngaco ya. Siang-siang diajak main game ke warnet, kalau nggak salah ada sore diajak belajar ke spa ya. Jadi ya itulah jadi ngaconya saya di saat diberikan kepercayaan lebih, ternyata bukan bisa memanfaatkan ya mencoba untuk membuktikan menjadi lebih baik, ternyata malah ngaco, malah jadi nggak benar ya. Karena pergaulan juga, karena memang di otomotif ini pergaulannya bisa dikatakan ya relatif inilah ya, pengaruhnya besar lah karena mungkin ya bawaan kalau nggak salah dari segi pendapatan juga, karena duit itu akan bisa dikatakan
besar lah dapat di otomotif ini, sehingga kita nggak tahu. Saya sendiri sempat ngerasain gitu, ini gua kok bisa banyak duit ngumpulin sebulan yang biasanya dulu 4 juta udah all in, sekarang ternyata dengan jualan 5-6 aja gua udah bisa ngumpulin duit 20, bahkan di atas 30 juta pun mampu ya. Kebutuhan di rumah ternyata cuma 10-15 juta, sehingga masih banyak uang sisa yang saya nggak tahu harus buang kemana ya. Karena Gaul pikirnya dengan si ini, gaul dengan si itu, akhirnya belajarlah dengan yang ya, aneh-aneh. karena mindsetnya ngerasa gampang, ya udah gua habisin, bulan depan gua nyari lagi juga gua dapat segini lagi gitu ya. Nah, dan itu dia namanya anak muda ya, gampang kebawa kadi itu, akhirnya hancur lah. Sehingga akhirnya saya kayak mulai turun. Saya jadi saya posisi waktu itu udah di senior sales eksekutif ya, S3 Dia udah S3 ya? di Tunas Toyota. Bulan Juni evaluasi 6 bulan semesteran, saya turun malahan jadi ke S2 ya, karena itu dia jualan saya udah mulai ngedrop, udah mulai ngaco, sampai akhirnya saya ingat bulan November lagi. Saya bulan November 2014 akhirnya saya mengundurkan diri dari Tunas. Ya, mengundurkan diri dari Tunas. Salah satunya itu dia karena pergaulan yang sudah ngaco, sehingga belajar main kartu kredit. Nah, ini nih ya, hati-hati ya buat teman-teman sales semuanya ya. Jadi kartu kredit saya punya 13 kartu kredit. Yang dimana pendapatan saya sebenarnya lumayan, karena gaya hidup saya yang hancur, gawenya cuma spa sama karaoke. Itu kartu kredit semua digesek sampai akhirnya over limit semua, dan awalnya bayarnya lancar, bulan-bulan berikutnya bayar minimum, kemudian akhirnya sampai nunggak. Dan kenapa saya akhirnya resign? Karena saya udah pusing. Pusingnya kenapa? Handphone saya itu dapat telepon sehari bisa 10-20 kali. Ternyata itu bukan prospek, tapi semuanya yang lagi utang, debt collector. Dan nongkrong tiap hari di depan kantor. Itu salah satu sebagai pembelajaran. Ingat, saya ingat permasalahan lu tuh dulu memang udah mulai ngaco. Saya selalu ngingetin, awas, lo harus benerin. Memang lambat tahun kita juga pasti ngasih waktu terus tuh, ngasih kesempatan lagi, tapi nggak berubah sebetulnya dia tuh. Cuman saya akhirnya hopeless gitu, karena setiap briefing gue inget, kalau briefing tuh kredit angkat, entarlah itu customer. Gue pikir dia nggak tahu, dia nggak punya banyak utang gitu kan, karena mindset saya cuma satu, lo gimana seorang sales nggak bisa ada nyawanya itu kan ada di handphone. Kalau handphone itu cikal bakal ya pasti bisa, nggak mungkin siapa lagi, pasti customer gitu kan. Cuma kesini ya udah banyak yang nelfon, udah ada yang nongkrongin, akhirnya dia nggak fokus. Dan saya juga pada akhirnya nggak bisa nahan. Cuman saya ingetin, biar kalian tahu, ini sebetulnya udah kader jadi supervisor, nggak ada pilihan lain, karena dia udah orang yang paling jualannya paling gede gitu kan. Udah S3, leadernya udah terus kita pupuk, udah kita bantuin ya, tapi ujung-ujungnya ia melenceng gitu. Padahal dia sayang, dia udah sebetulnya harusnya udah tinggal nunggu lah. Karena gini, saya selalu ngomong antara persiapan dan kesempatan gitu. Persiapannya udah ada, tinggal nunggu kesempatan aja udah ditepuk tangan gitu, udah ketemu tuh. Persiapannya udah ada, cuman nggak tahu. Saya udah berkali-kali ngomongin, pada ujung-ujungnya melenceng, dan akhirnya saya juga nggak bisa nahan gitu ya. Cuman menyayangkan aja gitu. Jadi saya resign itu dari Tunas itu November, saya nggak hafal tanggalnya, lupa ya. Yang resign inilah di situ baru kerasa susahnya, bener-bener susah. Gue kehilangan tuh waktu dari situ, plong, hilang aja. Ya, handphone mati. Handphone memang saya matiin. Ya, saya sudah benar-benar sudah nggak mau lagi tahu apapun dengan dunia otomotif. Ya, padahal gue tuh udah ngerasa deket, udah kayak temen sebetulnya. Ya, cuman ya nggak tahu, plong hilang, udah aja. Saya juga kehilangan. Nah, akhirnya saya beli nomor baru. Ya, saya beli nomor baru. Diem 3 bulan saya nganggur. 3 bulan keempat, kalau nggak salah itu awal 2015 ya. Itu Gojek
pertama masuk di Bandung. Ya, sehingga tahun 2015 itulah saya mulai gabung dengan Gojek. Kalau nggak salah masih angkatan pertama Gojek. Oh iya. Jadi angkatan pertama di Bandung Gojek ini nih. Dengan Yang bangganya jadi saya Gojek. katakan saya ini senior Gojek. Ya, saya senior Gojek. Ya. Saya ngelamar di Gojek jadi supir ojek online. Ojek. Motor ya. Ya, ojek motor ya. Karena kebetulan ya itu dia, saya punya mobil semuanya Habis. sampai habis, sampai yang terakhir saya punya Mercy tahun tua ya. Saya balikin ke leasing karena saya udah nggak sanggup bayar. ya. Jadi saya jadi supir ojek, saya cuma berpikir saya pengen berubah, saya pengen menafkahi keluarga saya. Kebetulan istri saya sendiri memang seorang dokter, kebetulan ya. Dan istri saya waktu itu masih dinas di Rumah Sakit Hasan Sadikin, tapi sebagai BSP ya, dokter bencana alam Nih, ya. Jadi keren nih, saya cuma satu. Ini sales, bisa speak, bisa dapetin dokter. Ya nggak tahu gimana ceritanya itu dokter bisa kelepek, bisa ya ketipu belajarnya ya. dari Pak Dani. Ya. Pak Dani ini kalau kita sebagai laki-laki kita nggak perlu ngomongin gua ganteng atau enggak. Yang penting Cuma jago tinggal- skill apa enggak. Itu yang paling gitu. penting ya. Betul. Jadi nggak punya duit sekalipun, nggak punya tampang sekalipun, kata kasarnya kalau modal speaknya jago, ya apapun bisa lah. Ya alhamdulillah istri Ilmunya saya, turun ya. istri saya cuma kasihan aja sama istri saya. Istri saya Sampai sini salah belum satu sadar. cewek yang ketipu dapat suami kayak saya. Ya, jujur aja kasihan ya. Ada sales dapetin dokter jarang-jarang bro. Kayak akhirnya saya juga kebetulan saya nikah itu tahun 2010. Iya, ingat. Bulan September saya nikah. Waktu itu lagi enak-enaknya jualan ya. Dan 2014 saya resign dari Tunas. 3 bulan saya nganggur, di rojok-rojok ya, disuruh dikasih support sama istri sama orang tua. Ayo Lana cari kerja lagi, ayo cari kerja, sampai akhirnya saya ngelamar di Gojek. Kemudian saya diterima di Gojek, itu saya Ingat ya suka dukanya dulu zaman saya sampai akhirnya saya sampai mau ngerokok. Saya lebih baik beli rokok dibandingin beli makan. Jadi saya sudah terbiasa dengan makan sehari sekali. Saat saya jatuh, saya sudah seperti itu. Sampai akhirnya saya keterima di Gojek, itu jam 4:30 subuh saya sudah standby di Ciamplas. Padahal rumah lima subuh gila ya. saya sudah standby di Ciamplas, padahal rumah saya di Padalarang, kurang lebih di Batu Jajar ya. Jadi kurang lebih dari Batu Jajar kalau subuh-subuh kurang lebih 45 menit lah nyampe Ciamplas. Saya selalu mangkal di sana untuk cari orderan. Awal-awal Gojek itu sepi. Ya. Kalaupun ada orderan, sinyal yang jelek nggak dapat. Pasti kalah dapat orderan dibandingin orang-orang yang mungkin dia ganti handphone, upgrade handphone atau apa, yang mungkin zaman saya waktu itu masih 3G kayaknya, mungkin orang udah 4G kan. Tiap hari saya dari 4:30 subuh sampai pulang itu jam 11 malam. Dari subuh tuh baru pulang jam 11 malam hanya untuk dapat order. Dapat duit berapa tuh? Sehari kurang lebih bersih mungkin sekitar 150 sampai 200 ribu. Jadi lumayan sangat ngedrop pendapatannya, tapi dibandingkan dengan diam di rumah tanpa pekerjaan, tidak memperbaiki apapun, saya pikir sudahlah. Saya cuma berharap, sedihnya saya waktu itu tiap hari Minggu saya cuma berharap ngajakin anak saya ke Borma untuk mainan anak-anak ya, koin itu ya, koin 1.000 perak. Itu Cuman itu seneng ya. Ya itu suatu kebanggaan buat saya. Dan saya akhirnya ngomong sama istri saya tolong, saya sambil mau ngelamar ke tempat yang lain, kamu juga tolong resign dari Hasan Sadikin. Orang tua saya ngajak ngobrol istri sama orang tua saya minta izin untuk tidak menafkahi dulu istri dan anak-anak saya. Kenapa? Karena gaji saya UMR di Jatiluhur itu 2,1, sedangkan posisinya sebagai seorang staf tidak dapat mes. Iya. Jadi sedangkan mes itu, kontrakan itu di situ kos-kosan itu 600.000 udah paling murah. Akhirnya saya cuma punya uang 1,5 juta bersih, yang itu buat makan hari-hari dan untuk bensin saya kata kasarnya hari-hari. Akhirnya istri saya waktu itu nangis sama orang tua saya, minta izin, minta keikhlasan dari istri saya dan orang tua saya agak
untuk mengikhlaskan saya kerja di sana. Kenapa? Dasarnya gini, karena saya basicnya pabrik, teknik industri maksud saya, artinya pekerjaannya harusnya di pabrik. Oke, kita kembali lagi nih, masih belum tuntas dari cerita Bang Kiki ini ya. Oke, tadi perihal setelah dari ini aja, setelah dari Kagok ya. kagok kali ya. Lanjutin bentar lagi dari itu. Oh iya, gimana itu? Jadi akhirnya saya kan dapat izin dari orang tua saya sama istri saya untuk kerja di pabrik. Saya bulan pertama itu berangkat dari rumah jam 4:30 subuh, sampai pabrik itu jam 7:04 sampai 6:30 sampai jam 7. Ada ini ya, ada mobil jemputan gitu? Enggak, Oh, pakai ada. pakai motor. Wih, keren. Jadi saya pakai motor tiap hari, tiap Ke subuh Purwakarta. ke Jatiluhur, Ke Jatiluhur. Purwakarta. Jadi saya naik motor ya itulah ya kisah Perjuangannya ya kisah saat saya jatuh, kemudian merangkak naik sedikit-sedikit pelan-pelan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk cari kosan di sana dan akhirnya saya tinggal di sana. Alhamdulillah tanpa pengalaman sama sekali di pabrik, walaupun basic pendidikan saya di teknik industri ya belajar dan ternyata jangan salah ya bahwa pelajaran kita sebagai seorang sales ini sangat bermanfaat, sangat banyak ya positifnya. Salah satunya apa? Salah satunya mudah untuk pendekatan dengan orang ya, sehingga saya itu posisi staff itu yang paling bawah, tapi alhamdulillah jarak 1 bulan teman-teman saya itu semuanya kepala bagian bahkan manajer. Jadi tiap hari saya itu beres pabrik, meeting segala macam, saya alhamdulillah selalu dibawa sama Bu Feni ini karena mungkin secara komunikasi saya cukup baik, kemudian secara otaknya ya gak pas-pasan deh lah, di atas dikit lah gitu. Dia ngomongin pintar benar juga tidak gitu loh. Ya jadi alhamdulillah pakai, dan alhamdulillah tiap 3 bulan itu saya naik jabatan ya, dari staff ke pengawas, dari pengawas ke supervisor, terakhir saya di kepala bagian. Itu dalam jangka waktu 9 bulan. Barulah saya naik jadi kepala bagian. Di situ dikasih tahu bahwa pendapatan saya all in 8 juta. Akhirnya saya berpikir untuk mengundurkan diri dari pabrik. Saya memutuskan untuk resign dari pabrik itu kurang lebih sekitar 9 bulan lebih lah. Ya. Jadi nggak nyampe 1 tahun? Nggak nyampe 1 tahun saya resign. Setelah saya resign, saya pengangguran lagi. Saya pengangguran lagi, tapi memang sebelum resign itu sudah ada obrolan. Kebetulan saya punya teman, punya kenalan supervisor di Pasteur, ya namanya Pak siapa ya, lupa saya, Pak Adrian ya, supervisor di Pasteur, mereferensikan saya untuk jadi sales di bawah Pak Adrian. Saya interview dengan Pak Adrian, lolos. Setelah sampai ke HRD, saya gagal. Kenapa? Karena saya jelasin di sana, kalau bisa hari Minggu saya jangan dapat pameran. Oh, nawar. Kenapa? Nawar. Kenapa? Karena istri saya masih kerja di Jakarta. Jadi saya minta 2 minggu sekali saya harus pulang ke Jakarta. Tapi saya jelasin padahal sama KHRD, Bapak jangan takut masalah target. Ya, kalau saya belum achieve target, Bapak kapanpun mau suruh saya pameran, saya tidak akan pernah berat. Tapi kalau saya sudah achieve target, tolong kasih kesempatan buat saya pulang 2 minggu sekali. Ternyata tidak di ACC. Kemungkinan besar karena statement itu sehingga saya tidak di ACC, dan akhirnya atasannya yang di Honda Amat ini namanya Pak Rizky nyaut mau butuh sales. Akhirnya Pak Rizky telepon saya waktu itu, dan akhirnya saya alhamdulillah keterima di Honda Ahmad Yani tahun 2016. Bapak nggak usah takut masalah target, saya spesialis iklan, saya spesialis hitungan kredit, saya jagonya. Bapak boleh cek dari pertama saya masuk sampai saya naik jadi seorang supervisor, iklan saya nggak akan pernah stop ada di Tribun Jabar. Itu omongan saya pada saat interview, dan saya ngomong juga sama Pak Aris sama Pak Jeffrey, maksimal 3 tahun, nggak ada alasan saya harus naik jadi seorang supervisor. Itu pertama kali saya masuk terlibat di Honda. Nah itu ada nggak hal-hal yang
yang mengesankan di saat pertama jualannya nih waktu zaman di Honda? Ya kan iklan tuh kan pertama kali tuh. Kira-kira ada histori yang menurut berkesan nggak di zaman itu? Kira-kira bisa. Jadi saya itu masuk tanggal 20 Agustus itu saya ada negosiasi dengan Pak Rizky. Alasan saya waktu itu pokoknya H-1 lah dari masuk itu saya interview. Saya ngomong sama Pak Rizky, tolong terima saya kerja Pak, karena saya butuh beradaptasi, karena saya sudah hilang dari otomotif dari 2014 bulan November sampai 2016 bulan Agustus. Jadi 2 tahun kurang lebih saya hilang. Saya minta waktu untuk belajar, mengingat gimana sih caranya negosiasi dan segala macam. Saya butuh waktu 10 hari. Awal September Bapak silahkan target saya nggak ada masalah. Tapi saya butuh waktu untuk beradaptasi dulu. Alhamdulillah waktu itu juga saya lupa tadi belum cerita, kebetulan saya memutuskan untuk ke Honda juga gara-gara istri saya waktu itu posisinya 6 bulan, 7 bulan. Anak ketiga yang alhamdulillah niat saya cuma pengen punya 2 anak. Ya ternyata jebol lagi satu lagi. Ya namanya rezeki lah. Saya sampai ngomong sama istri saya mau nyari kerja lagi jadi sales. Saya tanya, pertama saya masuk saya tanya sama istri saya, kau punya tabungan berapa? Oh berarti zaman itu udah kecolongan, nggak sadar itu tahu-taunya hamil, udah tahu belum kerja lagi ya, masih mulai kerja. Iya, bayar pusingnya ya. Jadi waktunya cuma 2 bulanan, 2 sampai 3 bulan. Jelang menuju kelahiran. Ya, kelahiran. Ya. Itu sesar atau normal sih dulu? Sesar. Saya alhamdulillah anak saya 1, 2, 3 semuanya sesar. Duitnya lumayan lagi. Ya, kebetulan biayanya pasti di atas 30 juta. Oh iya pasti. Ya kebetulan di Hermina, anak pertama kedua di Hermina, yang ketiganya di Jakarta di mana ya? Lupa saya di rumah sakit. Dan akhirnya saya ngomong sama Pak Rizky, Bapak nyari kuantiti dari saya, jangan nyari duit. 10 orang sales Bapak akan ngasih Bapak duit. Jadi Bapak secara target Bapak aman, secara duit Bapak juga masih aman, karena di backup sama 10 yang lain. Dan saya akhirnya diizinkan. Dari tanggal, saya ngomong sama istri, akhirnya dipinjam uang buat lahiran waktu itu baru ada uang 4 juta. Baru ada uang 4 juta. Saya ngomong ya sudah transfer aja Pak. Saya butuh buat biaya iklan dan buat biaya hari-hari. Akhirnya saya mulai iklan itu mungkin tanggal 22 atau 23 lupa saya. 23 Agustus saya iklan. Ingat, padahal itu duit buat lahiran. Buat lahiran. Karena saya cuma ngomong sama istri, kalau kau pengen ada biaya buat lahiran, uang yang kau sekarang harus aku puterin. Harus dulu ya. Ya, mau nggak mau. Ya, memang nggak ada yang pasti. Namanya kita usaha nggak ada yang pasti. Tapi kalau kita diam tidak akan memperbaiki apapun dan tidak akan mengubah apapun. Sehingga akhirnya saya iklan. Alhamdulillah dari pertama iklan tanggal 22 atau 23 Agustus sampai akhir bulan 31 Agustus saya punya SPK 4. SPK 4 DO-nya 0. Ya, bulan pertama saya DO-nya 0 karena semuanya kredit. Ya, jadi masih proses kredit. Ya. Dari situ Pak Rizky, Pak Aris, Pak Jeffrey kelihatan sama saya, bukan saya pede ya, tapi kelihatan bahwa mulai nyorot saya. Dalam waktu 1 bulan, kurang lebih 1 minggu. Dari 23 sampai 23 sampai 31 bisa dapat 4 SPK. Dan ternyata di bulan kedua, bulan berikutnya saya dapat SPK kalau tidak salah totalnya 17. 1 bulan dapat 17 SPK saya 17, 16-nya dari iklan, 1 dari referensi. Oh, keren. Ya, jadi dari iklan aja bisa menghasilkan 16 SPK, total dalam 1 bulan 17 SPK. Iya, totalnya. Tapi memang semuanya nggak masuk ke saya karena ada yang bagi-bagi dengan dalam satu tim lah. Ada yang kurang, ya saling bantu lah ya. DO saya waktu itu totalnya 14, tapi yang masuk ke saya sendiri cuma 9. Masuk saya sendiri cuma 9 yang 4-nya ya itu tadi disebar ke yang lain. Dan ya dari sana akhirnya kebetulan di Honda Ahmad ini tiap bulan tuh pasti ada, awal bulan tuh ada briefing gabungan. Dan Pak Aris itu sama Pak Jeffrey selalu memperkenalkan ke anak-anak bahwa lihat nih contoh Kiki.
orang pabrik nggak ngerti apa-apa, jualannya bisa 19. Contoh Kiki, Orang contoh pabrik gitu ya. orang pabrik ya, karena saya awalnya interview ya, saya ngomong bahwa saya pengalaman di Tunas, tapi terakhir saya kerja di pabrik. Ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya bisa jualan alhamdulillah di Honda Ahmad Yani, kebetulan cocok mungkin ya dengan tipe customer di Honda. Dan alhamdulillah di bulan Februari tahun 2018 ya, Februari 2018 itu saya dipanggil untuk psikotes naik jabatan ke. Nah ini balik dari, kalau setahu saya di Ahmad Yani itu kan Pak Jeffrey itu rajin tuh, setiap orang-orang yang berprestasi setiap bulannya tuh pasti dikasih reward sama sertifikat. Betul. Itu ada berapa sertifikat sih, ingat nggak? Aduh, nggak apal ya kalau total sertifikatnya. Yang jelas saya itu dipanggil di bulan Februari 2018 itu dasarnya salah satunya karena Dalam saya 1 tahun ya? Karena saya dapat the best sales Honda Ahmad Yani 2017. Ya, tapi ya itu dia, mungkin ada penilaian tersendiri ya dari versinya Pak Rizky, bahkan Ada sampai manajer dan kepala cabang. Alhamdulillah saya dipercaya untuk membentuk tim ya, bukan memegang tim tapi membentuk tim. Nah, waktu itu saya mulai ketemu tuh ya, mulai ketemu lagi karena udah balik lagi ke Bandung tuh, ada komunikasi ya kan, lambat laun juga kita akhirnya mungkin merasa kangen lama ya udah ketemu tuh. Dan memang pada ini saya baru ingat kesini setelah kita ujung-ujungnya kan selalu diskusi lagi kan ya, diskusi hal-hal yang misalnya reminder lagi lah, masa-masa cari reminder, karena ngerasa dari sisi dunia sales ya tidak terlepas, saya juga pasti selalu memberikan ya diskusi sharing. Ini juga relatif singkat, alhamdulillah naik jadi supervisor cuma 1 tahun 5 bulan dan alhamdulillah jadi sales paling cepat tercepat yang jenjang karirnya. Ya tapi pada dasarnya ya karena saya punya basic di Tunas Toyota, gembelengan Padani, didikan Padani, ya Padani ini orangnya sangat cerewet, sangat detail. Dan alhamdulillah terbentuk saya jadi orang yang sangat detail di Honda Ahmad Yani. Salah satu supervisor yang sangat detail di Honda Ahmad Yani saya. Karena akhirnya tidak terlepas, saya ngakuin kalau pernah belajar dari atasan sebelumnya itu biasanya copy paste-nya sangat kental, gayanya pasti akan ketemu ya. Gitu ya. Ini jadi saya sampaikan cerita ini sampai saat ini Kiki bisa naik, saya juga ngerasa senang. Kenapa saya diajak ngobrol lagi? Ada beberapa, kalau kerennya bahasanya untold story ya, jadi cerita yang tidak terungkapkan, yang saya sendiri juga ada beberapa yang nggak paham sebelumnya. Oh seperti ini ternyata ya gitu. Ternyata sampai saat ini dia udah naik, saya juga selalu diskusi beberapa hal, cara teknik-teknik untuk menanggulangi menghandle sales sekarang, karena kan berbeda lah ya gayanya saya dengan anak-anak milenial. Sampai saat ini kita selalu diskusi, karena saya juga selalu ingin memberikan terbaik lah, memberikan kontribusi terlepas siapapun. Saya kalau senang kalau untuk berbagi, ada ilmu yang bisa kasih saya kasih, itu aja sih. Kenapa dengan adanya podcast ini supaya bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman yang merasa stuck jadi sales, cuman gitu-gitu aja, duitnya juga nggak kesampaian, udah sekian tahun jadi sales nggak ada perubahan. Mungkin di sini ada bisa yang diambil hikmahnya dari Kiki itu sendiri. Jadi sempat bisa merasakan bangkit di saat sudah merasakan udah di atas, ternyata ada banyak godaannya juga, harus terpuruk lagi gitu. Ini adalah satu kehidupan siklus pekerjaan sebagai ya laki-laki juga harus punya tanggung jawab terhadap keluarga ya. Iya. Nah itu inilah yang kenapa saya kasihkan ke teman-teman untuk bisa jadi inspirasi. Oke, paling terima kasih nih waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada teman-teman sales yang lainnya. Ya banyak hal yang bisa dipetik pengalaman ya dari
saat ini ya mudah-mudahan kedepannya kan masih ada nggak sih harapan setelah supervisor ini untuk ke depannya gitu, apa mau usaha berbisnis atau mau berkarir, kan dua pilihan ya. Kadang-kadang saya ingat nggak ada mau profesional atau mau berkarir kan. Ya saya pribadi sih sebenarnya jelas dan harus punya target ke depannya ya. Saya masih punya cita-cita saya yang paling dekat ini adalah ngejar jadi seorang sales manager ya. Seorang sales manager karena pertama di situ buat saya adalah suatu kebanggaan. Yang kedua juga secara finansialnya juga ya, karena memang saya rasa dengan kondisi sekarang ya bukannya tidak mensyukuri ya, tapi artinya kebutuhan dari tahun ke tahun pasti meningkat, sehingga saya pun secara karir, secara pendapatan pun harus naik. Baik. Itu yang mungkin harapan saya ke depannya. Ya. Cuman memang dengan berjalannya waktu ternyata megang tim ini beda dengan kita handle diri kita sendiri. Kalau kita handle diri kita sendiri, kembali lagi tergantung diri kita. Tapi kalau kita nge-handle orang, manage orang itu kembali lagi kita harus bisa buat sales itu nyaman, kemudian bisa memberikan semangat kepada seorang sales, kemudian juga ngebangun tim yang solid itu bukan mudah ya. Tapi gue inget nggak nih, ada nggak sih kalau itu karma itu ada berlaku nggak begitu? Yang mana nih? Karena gini, lu zaman jadi sales bangkangin supervisor, nah sekarang jadi supervisor ngerasain gak pusingnya gitu? Alhamdulillah. Tapi karena saya dulu bawong, saya dulu bangsat, kata kasarnya, sales saya mau ngebohongin saya kurang lebih 90% alasan sales saya udah tahu persis ya. Makanya kenapa kata kasarnya saya dipercaya menjadi seorang supervisor, karena saya punya pengalaman di bidang sales sudah cukup banyak, sudah cukup lama, jadi tahu persis. Oh, kalau telat caban, kalau misalnya sakit, namanya sales lamun teu masuk angin pasti mencret-mencret. Itu biasa. Alasan itu klasik ya. Akan ngerasain. Gue juga begitu. Sekarang anak-anak juga begitu, gue tahu. Gitu. Kurang lebihnya kalau di otomatis ya begitu. Oke, mungkin gitu aja ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Buat teman-teman sampai di sini dulu untuk acara podcastnya Mang Dhani. Untuk next nanti ada hal-hal tamu-tamu lain yang akan saya undang. Semoga terus bisa berbagi sama teman-teman. Kalaupun memang ini bermanfaat, ya saya akan pasti lakukan terus berbagi. Kalaupun memang ada yang bisa diambil, ambillah, jadi pembelajaran. Paling gitu aja. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan like ya di podcast ini. Dan kalau mau komen boleh ya di bawah ya, tolong dibantu komennya. Terus jangan lupa nih acaranya, inget nggak? Saya punya ini acara itu insert ya, informasi seputar selebritis ya. Sampai ketemu lagi di acara yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.